bener-bener guru dari SMA Negeri 4 Banjarmasin. Kira-kira bakal ngebahas apa? Pasti kalau kalian udah ngeliat postingan Instagram kita udah tahu dong apa yang kita bahas pada hari ini. Makanya mungkin buat kalian yang mau siap-siap dulu, ayo bisa siapin catatannya ya sahabat kreatif. Siapin pertanyaannya juga teman-teman, nanti kita bakal kolek lebih lanjut bersama Ibu Guru nih teman-teman. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 95 FM, Suara Kreativitas. FM Banjarmasin, Suara Kreativitas. Halo sahabat kreatif. Dan tadi itu kasih tahu untuk kalian semua ya. Hari ini kita bakal belajar tentang bahasa Indonesia. Ditemenin sama guru dari SMA Negeri 4 Banjarmasin ya, sahabat kreatif, di pagi yang mendung ini. Dan pasti tetap semangat dong ya untuk belajar dan memperoleh ilmu baru di Prodo Banjarmasin, sahabat kreatif. Dan izinkan aku untuk memperkenalkan ibu guru yang akan menemani kita pada pagi hari ini ya, sahabatnya. Ada Ibu Regina Rianita Putri SPD. Halo Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Ibu kabarnya pada pagi hari ini? Baik sekali. Baik sekali. Ini tadi dari mana Bu? Dari sekolah atau dari rumah? Enggak, lagi WFH. Oh, WFH ya. Oke,
tetap karena udah lama ya pandemi ini, jadi ngerasa kayak kerjanya WFH terus. Iya. Padahal sebenarnya kangen gak sih Bu berinteraksi langsung dengan murid? Oh iya, jelas kangen. Karena rasanya pasti beda kan ya. Iya, beda. Ketika kita belajar atau mungkin bagi Ibu mengajar secara langsung maupun secara online ini. Nah, kalau dari Bu sendiri kira-kira yang bikin beda apa sih ini Bu? Kan tatap-tatapan sama anak-anak itu kan lebih enak gitu, jadi lebih bisa memahami anak-anaknya sambil tatap-tatapan. Kalau lewat online gini kan gak bisa tahu kita anak itu apa sudah paham atau belum. Oke, itu ya. Siswanya juga mungkin pas lagi online jadi bingung juga mau nanyanya mau gimana, ya, karena terdelay lah sama tadi ya, Bu nggak bisa ketemu langsung tadi. Oke. Dan hari ini Bu belajar bahasa Indonesia, kita bakal belajar tentang apa sih? Tentang teks laporan hasil observasi. Laporan hasil observasi ini. Buat kalian semua yang sering banget laporannya dicoret-coret sama dosen misalnya ya, yang udah mahasiswa, pengen ngulang lagi, ayo, dengerin sekarang ya sahabat kira supaya nanti laporannya itu bisa benar nih. Dan mungkin buat sahabat kira masih SMA juga pasti ini menjadi bagian dari materi SMA. Ini kelas berapa ini, Waf? Kelas 10. Kelas 10 ya. Jadi buat yang kelas 10 terutama ya, teman-teman. Tapi kalau mungkin kelas lain mau ikutan juga nggak apa-apa nih, sahabat kreatif. Oke. Dan mungkin setelah ini akan aku serahkan kepada Ibu Regina ya untuk menyampaikan materi tentang teks laporan hasil observasi ini. Buat teman-teman semua yang pengen bertanya, jangan lupa untuk nanyain ke WhatsApp kita ada di 0811 5111 420. Ulangi lagi di 0811 5111 420 atau mungkin di Instagram kita di @rri.pro2 Banjarmasin. Sampaikan nama kalian, kelas kalian atau mungkin sekolah kalian. Kalau mungkin kalian dari luar SMA 4 bisa tanyain langsung ya. Nanti bakal aku sampaikan kepada Ibu Regina. Ibu Regina, silakan. Iya. Baik anak-anak. Nah, tanpa kita sadari, hampir setiap hari kita melakukan pengamatan. Pengamatan pada orang lain, pengamatan pada suatu objek, pengamatan tentang apa yang terjadi di sekitar kita, dan masih banyak lagi. Pengamatan, atau yang kata lainnya adalah observasi, akan bisa bermanfaat dengan baik jika kita simpan datanya dalam bentuk laporan. Nah, apakah kalian adalah tipe orang yang suka mengamati segala sesuatu? Jika pengamatan kalian itu penting, sayang sekali kan jika tidak kalian catat. Untuk itu, kalian perlu mengetahui dan menguasai tentang teks laporan hasil observasi. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang teks laporan hasil observasi. Apa itu teks laporan hasil observasi? Mari kita jabarkan satu-satu terlebih dahulu. Pertama-tama, apa itu laporan? Laporan adalah bentuk penyampaian informasi baik secara lisan maupun tulisan. Lalu, apa itu observasi? Observasi adalah pengamatan. Jadi, apa itu teks laporan hasil observasi? Teks laporan hasil observasi adalah penyampaian informasi tentang sesuatu dalam bentuk tulisan berdasarkan fakta dari hasil pengamatan secara langsung. Secara singkatnya, teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi laporan tentang hasil dari kegiatan mengamati sesuatu. Teks laporan hasil observasi harus disusun berdasarkan fakta atau berdasarkan keadaan sesungguhnya. Artinya, apa yang dilihat atau diamati sesuai dengan yang ada dalam laporan observasi tersebut. Nah, sekarang akan kita bahas apa saja sih ciri-ciri teks laporan hasil observasi itu. Teks laporan hasil observasi memiliki beberapa ciri-ciri yang membedakannya dari teks-teks yang lain, yaitu yang pertama, ditulis secara lengkap dan sempurna. Jika teks itu ditulis hanya sepenggal-sepenggal, tidak utuh, tidak lengkap, maka nanti informasi yang didapat oleh pembaca juga akan kurang dan susah untuk dipahami. Lalu yang kedua, bersifat objektif, global, dan universal. Maksudnya, bersifat objektif yaitu teks laporan tersebut harus berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Jadi, penulis menulis teks tersebut harus berdasarkan kenyataan yang ada, bukan berdasarkan pendapat diri sendiri. Lalu, bersifat global, artinya teks laporan tersebut dapat dimengerti oleh semua orang. Sedangkan bersifat universal, artinya teks laporan tersebut berisi penjabaran umum
atau melaporkan suatu hasil dari pengamatan yang bersifat umum dan mendunia. Ciri yang ketiga yaitu objek yang akan dibicarakan atau dibahas adalah objek tunggal. Ciri yang keempat, informasi teks merupakan hasil penelitian terkini atau yang terbaru yang sudah pasti terbukti kebenarannya. Yang kelima, tidak mengandung prasangka atau dugaan yang menyimpang atau belum tentu kebenarannya. Ini maksudnya, teksnya itu tidak hasil dari menduga-duga ya. Misalnya nih, tentang ayam. Ayam itu sepertinya berkaki 4. Nah, itu kan contoh dugaan yang menyimpang ya. Sudah menduga-duga, salah lagi. Lalu yang keenam, berisi klasifikasi objek. Klasifikasi adalah penggolongan atau pengelompokan. Di dalam teks laporan hasil observasi, terdapat pengelompokan ke dalam jenis-jenis berdasarkan ciri dan kriterianya. Contohnya di dalam teks, jenis ikan digolongkan menjadi 3 jenis berdasarkan habitatnya, yaitu air tawar, air payau, dan ikan air asin atau laut. Nah, itu adalah pengelompokan ke dalam jenis-jenis. Lalu, ciri yang ketujuh, teks tersebut berisi pembahasan berupa ilmu tentang suatu objek atau konsep yang bertujuan untuk menjelaskan dari sudut pandang ilmu. Lalu yang kedelapan, menggunakan kata teknis atau kata-kata istilah ilmiah, seperti flora, fauna, fotosintesis, limbah, dan masih banyak lagi. Dan ciri yang terakhir, menggunakan kalimat definisi dan deskripsi. Kalimat definisi yaitu kalimat yang menjelaskan tentang pengertian. Kalimat definisi menggunakan kata adalah atau merupakan. Contohnya nih, uang adalah alat pertukaran yang sah. Lalu, contoh lainnya, buaya merupakan hewan yang hidup di 2 alam. Sedangkan kalimat deskripsi yaitu kalimat yang menjelaskan ciri-ciri karakteristik suatu objek menjadi lebih spesifik. Contohnya nih, buaya memiliki kulit bertekstur kasar dan keras, bagus sebagai bahan untuk pembuatan tas. Nah, ini bisa dicatat ya, atau bisa juga kalian rekam. Jadi, ciri-ciri teks laporan hasil observasi ada 9 tadi yang Ibu jelaskan, yaitu 1. Ditulis secara lengkap dan sempurna. 2. Bersifat objektif, global, dan universal. 3. Objek yang akan dibicarakan atau dibahas adalah objek tunggal. 4. Informasi teks merupakan hasil penelitian terkini atau yang terbaru yang sudah pasti terbukti kebenarannya. Yang kelima, tidak mengandung prasangka atau dugaan yang menyimpang atau belum tentu kebenarannya. Yang keenam, berisi klasifikasi objek. Yang ketujuh, berisi pembahasan berupa ilmu tentang suatu objek atau konsep yang bertujuan untuk menjelaskan dari sudut pandang ilmu. Yang kedelapan, menggunakan kata teknis atau kata-kata istilah ilmiah. Yang kesembilan, menggunakan kalimat definisi dan deskripsi. Oke, dan tadi adalah ciri-ciri dari teks observasi itu sendiri ya, Bu ya. Iya. Dan mungkin buat saat kreatif juga baru mendengar siswa-siswa dari Ibu Regina juga bisa mungkin ingin bertanya lebih lanjut mengenai hasil teks observasi nanti, bisa kita tunggu aja ya Bu di 95 FM. Pastinya kalian bisa tanyain di WhatsApp kita, ada di 0811 5111420. Ada juga di Instagram di @RRI_Pro2Banjarmasin ya. Kalian bisa tanyain aja, sampaikan pertanyaan kalian, nanti bakal aku sampaikan kepada Ibu Regina. Dan kita bakal rehat jenak ya Bu ya. Jangan menunggu nanti buat teman-teman lain yang ingin bertanya. I can't wait for you to come my way. I've been far away, but I'll keep running just to find a way to you till then. I've been running from it, I'm tired of running from it. I'm scared of feeling something, now I'm stuck and trying to get up out of this hole. I tried to be strong, I tried to make it work, but I've been feeling too numb. Skies are bleeding on me, why'd you leave me lonely? I'm feeling Whitney's
Lonely now, stuck and wonder where I ever went wrong. How could I be strong? I'm fighting for your love. I can't wait for you to come my way. I've been all the way, but I'll keep running just to find a way to you tonight. I don't like your love anymore. There ain't no reason in pulling a fool. I don't like feelings of feeling like running for something and feeling so out of control. I know that the feelings are gone. I'm spending too much time alone. I hope that you pick up the phone and ring me when you wanna stay overnight. My shoulders right, my baby's all I want. I'll play them all, my favorite song. That lady is my favorite one. I can't wait for you to come my way. I've been far away, but I'll keep running just to find a way to you today. Ain't never gonna let you go. Got my heart, let's car racing, shining, never fading. He just left you hanging, leaning for your love, all worth it for the waiting. Give you what you need, take you where you want. Can feel it when we're all alone. Know you want something more. My heart is like an open door. Just ring me when you wanna go. I'm away till you're home. Hold a place till you're coming home. Show you where the garden grows. Just ring me when you wanna go. I can't wait for you to come my way. I've been far away, but I'll keep running just to find a way to you till then. Definisi bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Definisi ini menyebutkan bahwa bencana disebabkan oleh faktor alam, non-alam, dan manusia. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 juga mendefinisikan mengenai bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Keren banget nih brand baju. Beli dong satu. Boleh. Mau yang mana? Pilih aja. Yang itu tuh, yang warna hitam. By the way, harga teman ya? Di mana ya? Ya udah deh, nih totalnya jadi 75.000. Oke deh, gue transfer ya. Yuk, kalau transfernya 100.000? Lah iya dong, kan kata gue harga teman. Teman support teman. Wah, makasih banyak Jo. Dukung temanmu tanpa minta harga teman. Ayo dukung produk lokal. Belajar di RN 02 Banjarmasin, suara kreativitas. RUTFM Banjarmasin, suara kreativitas. Baiklah sahabat kreatif, kita lanjutkan lagi untuk belajar di RRI pada hari ini masih bersama dengan Ibu Regina, dan kita akan bertanya nih sahabat kreatif. Ada pertanyaan ya Ibu? Ini dari beberapa siswa Ibu. Di bulan yang pertama ada benar dari Monica Febrina yang katanya bertanya, kenapa sih teks laporan itu disebut sebagai teks klasifikasi, Bu? Ya, terima kasih katanya. Mungkin bisa langsung jawab. Oh iya. Teks laporan itu bisa disebut dengan teks klasifikasi
Karena di dalam teks laporan hasil observasi terdapat klasifikasi. Klasifikasi itu adalah pengelompokan ke dalam jenis-jenis berdasarkan ciri yang tadi yang Ibu jelaskan tadi. Yang contohnya tadi ikan terbagi menjadi 3 jenis seperti ikan air tawar, ikan air payau, ikan air laut, begitu. Oke, itu yang kenapa disebut teks klasifikasi karena ada pembagian dari kategori-kategori yang diamati tadi ya, Bu ya. Iya, betul sekali. Oke, dan itu dari Monica Febrina, kita akan lanjut lagi kepada ini ada Ahmad Ramadhani. Katanya ingin bertanya hal-hal apa saja yang perlu dilakukan ketika melakukan observasi. Jadi hal-hal yang perlu dilakukan ketika melakukan observasi ya, itu yang pertama kalian bisa mencatat data yang diperlukan, lalu melakukan survei tempat, kemudian menemui narasumber untuk wawancara sebagai bukti penguat dan referensi, dan yang terakhir kalian bisa mencatat tuh hasil observasi yang sudah kalian lakukan, gitu. Oke, itu yang harus dilakukan ya ketika membuat teks hasil laporan observasi ini nih sahabat kreatif. Oke, sebenarnya masih ada pertanyaan lain, cuma kita akan simpen dulu ya Bu ya. Ini kan kita lanjutkan untuk pertanyaan untuk materi selanjutnya terlebih dahulu. Habis ini kita bakal ngebahas tentang apa Bu? Tentang struktur. Oh, struktur nih teman-teman. Jadi kalau misalnya kita bikin teks laporan, kalau nggak ada strukturnya nanti bingung nih bab satunya apa, mau bahas apa, hasilnya mau kayak gimana ya Bu ya. Nanti jadi cuma kayak teks praduga kayak tadi Ibu Regina Ibu sampaikan tadi. Oke, mungkin langsung aja deh aku silakan buat Ibu Regina untuk menyampaikan materi tentang struktur dari teks observasi ini. Silakan Ibu. Iya. Nah, setelah ciri-ciri tadi kita pelajari, lalu kita berpindah ke struktur. Apa saja sih struktur teks laporan hasil observasi itu? Sebenarnya nih, ada banyak versinya tentang struktur ini, tapi Ibu hanya akan menjelaskan 2 versi strukturnya saja, yang Ibu rasa ini paling pas dan paling benar. Versi pertama, struktur teks laporan hasil observasi ini terdiri dari 2 bagian pokok saja, yakni pernyataan umum dan aspek yang dilaporkan. Pada bagian pernyataan umum di sini, itu semacam pembuka atau kata pengantar tentang hal yang nanti akan dilaporkan. Pernyataan umum mengandung informasi umum seperti nama Latin, asal-usulnya, dan informasi tambahan lainnya tentang hal yang diteliti. Lalu selanjutnya ada bagian aspek yang dilaporkan. Bagian ini ditulis setelah bagian pernyataan umum. Aspek yang dilaporkan ini menjelaskan tentang bahasan atau rincian tentang objek yang sedang diamati secara lengkap dan detail. Informasi pada bagian ini dijelaskan secara detail dan runtut dari awal sampai akhir. Bisa dibilang, bagian ini merupakan inti dari teks laporan ini, karena memuat semua informasi dan data berdasarkan fakta hasil pengamatan yang telah kalian lakukan. Misalnya, jika binatang, kalian bisa menulis berupa ciri fisiknya, makanannya apa saja, habitatnya di mana, perilakunya bagaimana. Lalu jika tumbuhan, bisa kalian amati ciri fisik akarnya, bunganya bagaimana, buahnya, atau perincian bagian yang lainnya. Tidak jarang juga manfaatnya dibuat pada aspek yang dilaporkan ini. Kalau yang dilaporkan berupa objek, deskripsi bagian berisi klasifikasi objek dari berbagai segi dan deskripsi manfaat suatu objek. Sifat-sifatnya bagaimana, manfaatnya apa saja, begitu. Lalu, kita akan berpindah ke versi yang kedua. Pada versi kedua ini, struktur teks laporan hasil observasi terdiri dari 3 bagian pokok, yakni definisi umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Struktur teks laporan hasil observasi yang pertama pada versi kedua ini adalah definisi umum. Pada bagian ini dijabarkan pembukaan yang memuat informasi umum mengenai
objek yang diteliti, meliputi pengertian atau definisi objek tersebut secara singkat. Selain itu, juga dijelaskan apa saja latar belakang dilakukan pengamatan hingga observasi dilakukan. Singkatnya, definisi umum menjadi bagian pembuka sebagai gambaran terkait laporan hasil observasi secara keseluruhan. Lalu, ada struktur yang kedua namanya deskripsi bagian. Pada deskripsi bagian ini menjelaskan isi dan pembahasan mengenai hasil observasi yang dilakukan. Deskripsi bagian menjadi inti dari laporan hasil observasi karena menjelaskan rincian tentang objek yang sedang diamati secara lengkap dan detail. Tentunya, semua isi pada deskripsi bagian harus disajikan sesuai dengan fakta yang benar-benar terjadi saat proses pengamatan objek. Selanjutnya, ada struktur yang terakhir, yaitu deskripsi manfaat. Pada bagian ini, menjelaskan manfaat dari objek yang dilaporkan, apa saja manfaatnya, dan kegunaan objek yang diamati. Lalu, dituliskan secara detail pada bagian ini. Bagi Ibu, kedua versi tersebut sama saja, karena definisi umum sama dengan pernyataan umum yang menjelaskan tentang informasi umum dari objek yang diteliti. Sedangkan dalam bagian struktur aspek yang dilaporkan, terdapat penjabaran struktur deskripsi manfaat dan deskripsi bagian. Jadi sama saja kan? Tapi, dari kedua versi struktur ini, Ibu lebih suka menggunakan versi yang kedua, yaitu definisi umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Karena lebih ditunjukkan bagian mana, paragraf mana yang membahas bagian-bagian dari objek yang diteliti, dan paragraf mana yang membahas tentang manfaat-manfaatnya. Jadi, Ibu ulangi ya, struktur dari teks laporan hasil observasi, yaitu definisi umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Lalu, setelah mengetahui strukturnya, kita akan belajar bagaimana cara membuat teks laporan hasil observasi. Untuk membuat sebuah teks laporan hasil observasi, ada beberapa langkah yang harus kalian lakukan, mulai dari memilih objek, mengamati objek, sampai dengan menuliskan hasil pengamatan tersebut. Langkah yang pertama yang harus kalian lakukan adalah menentukan objek apa yang ingin kalian amati. Objek ini bisa bermacam-macam sesuai dengan tema yang kalian tentukan. Bisa hewan, bisa tumbuhan, dan lain sebagainya. Jika objek sudah ditentukan, maka kalian bisa lanjut ke langkah berikutnya. Nah, berikutnya kalian bisa langsung mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya tentang objek yang sudah kalian pilih. Sebaiknya kalian melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek tersebut agar tidak terjadi penyimpangan informasi. Sesuai dengan namanya yaitu observasi, berarti kan pengamatan ya. Maka kalian harus melakukan pengamatan dulu, baru kalian melaporkan ke dalam bentuk teks. Misalnya, jika objek yang kalian pilih adalah lingkungan sekolah, kalian bisa mengumpulkan informasi tentang alamat lengkapnya di mana, lalu seperti apa lingkungannya, apa saja tempat-tempat yang ada di sekolah, ada apa saja di tempat-tempat itu, misalnya ada pohon, ada bangku, ada kelas, apa, nah itu dicatat-catat dulu. Setelah informasinya terkumpul, langkah berikutnya yang harus kalian lakukan adalah menyusun kerangka teksnya. Ditulis poin-poin penting dan kelompokkan sesuai dengan struktur teks laporan observasi tadi. Apa tadi strukturnya? Ada 3. Definisi umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Contohnya, kerangka untuk teks laporan observasi yang membahas tentang hewan. Hewan contohnya apa ya? Kucing. Pada struktur definisi umum berisi penjelasan tentang definisi kucing. Kucing itu adalah hewan peliharaan gitu. Lalu
Lalu nama ilmiah kucing, nama ilmiahnya apa, gitu dijelaskan. Lalu penjelasan umum lainnya tentang kucing. Misalnya kucing adalah hewan karnivora, suka makan daging, gitu. Lalu ada struktur deskripsi bagian berisi tentang jenis-jenis kucing, ciri-ciri fisik kucing. Sedangkan struktur deskripsi manfaat berisi tentang manfaat kucing di kehidupan manusia. Misalnya kucingnya bermanfaat untuk apa? Untuk menghidup manusia, atau untuk menangkap tikus, membasmi hama, begitu. Lalu langkah berikutnya yaitu kita menyusun laporan hasil observasi atau mengembangkan kerangka laporan menjadi laporan yang baik sesuai dengan kaidah kebahasaan teks laporan. Perhatikan pula penggunaan ejaan dan tanda baca serta kata baku. Dan langkah terakhir, teliti lagi hasil laporan yang sudah kalian buat, mulai dari pernyataan umum sampai definisi bagiannya. Segera perbaiki jika kalian menemukan kesalahan ejaan atau kalimat yang tidak pas pada teks laporan kalian. Pada intinya, teks ini dapat disusun setelah kalian melakukan sebuah pengamatan terhadap sesuatu. Jadi, ulangi sekali lagi ya. Cara membuat teks laporan hasil observasi, yaitu menentukan objek yang ingin diamati, mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya tentang objek yang sudah dipilih, membuat kerangka laporan, mengembangkan kerangka laporan menjadi teks yang baik dan utuh, dan diteliti lagi hasil laporan yang telah dibuat, dan segera perbaiki jika menemukan kesalahan. Oke, itu berarti tadi adalah struktur dan juga tata caranya ya tadi ya Bu ya, untuk membuat teks laporan hasil observasi nih. Mungkin buat sahabat kalian semua, problemnya udah dicatat ya, karena tadi udah diulang juga sama Ibu Regina untuk materi tadi struktur dan juga cara membuatnya. Dan semoga nanti juga pas lagi dikasih tugas ya sama Ibu Regina, kira-kira nanti bakal ada tugasnya nggak nih Bu? Iya ada. Oh ada dong, jadi nggak salah nih kalau kalian stay tune dan dengerin penjelasannya tadi dari Ibu Regina ya sahabat kreatif. Oke, mungkin sambil menunggu yang lain juga ya Bu ya untuk yang bertanya lagi. Nanti kita akan break sebentar lagi, break lagu lagi, dan menunggu teman-teman semua, sahabat kreatif yang ingin bertanya di 95 Kode FM tentang materi hari ini, cara membuat teks hasil laporan observasi di pelajaran bahasa Indonesia bersama dengan Ibu Regina dan Dita Putri. Jadi jangan mana-mana, hubungin kita aja sahabat kreatif di WhatsApp ada di 0811 5111 420. Aku ulangin ya, di 0811 5111 420 atau mungkin di Instagram di @rri_pro2 Banjarmasin. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro2 Banjarmasin. Tanpa kau sadar, kau menolongku dari buruknya
Nangislah tak apa-apa, lalu jadilah orang baik. Lompat lebih tinggi, gapailah mimpi-mimpi. Tak usah kau pikirkan, usahakan cukup. Coba kau sadar, kau menolongku dari buruknya masa lalu. Berjanji melindungimu hingga nanti saatnya tiba. Kau harus melepasku. Selamat datang di Kopi Kreatif. Mau pesan apa? Aku mau pesen kopi macchiato 1 ya, tapi jangan yang manis-manis. Oke deh. Oh iya, mau dine-in apa takeaway? Lagi pandemi kayak gini, mending take away aja deh. Tapi bisa pakai botol minum sendiri kan? Bisa banget dong. Sekalian buat ngurangin penggunaan plastik sekali pakai. Sini botolnya. Penggunaan plastik sekali pakai di Indonesia masih sangat tinggi, terutama di industri makanan dan minuman. Kita bisa bantu menguranginya dengan membawa botol minum atau tumbler sendiri saat memesan di kedai kopi dan minuman favorit kamu. Kalau bukan kita yang menjaga bumi ini, siapa lagi? Pro 2, start. Impossible to find. You found me when I was broken, put me back together, gave me life. Like a flower in the concrete, so beautiful and rare. You gave me hope when I was empty, you brought me through the fire.
needed was some time. You're the sun to remember. You're my ocean, fading blue. I'm nothing without you. Hari Budi FM Banjarmasin, suara kreativitas. Ya baiklah sahabat kreatif, kita sudah tadi ada pertanyaan ya, sahabat kita udah pertanyaan ke tempat kita. Bentar. Iya. Iya, ini nih pertanyaannya. Apa yang tadi hilang nih sahabat kreatif ini, beberapa pertanyaan yang bisa disampaikan. Yang pertama, ini dari Nita nih, mau bertanya, apakah teks laporan hasil observasi itu harus menggunakan bahasa baku? Nih, mungkin bisa jawab? Lebih tepatnya harus menggunakan bahasa yang jelas, mudah dipahami dan tidak boleh berbelit-belit agar si pembaca bisa dengan mudah memahami hasil laporan observasi yang sudah disajikan dan menghindari kesalahpahaman. Oke, itu yang inti utamanya ya, bahasa yang digunakan dalam teks observasi itu. Oke, kita langsung belajar lagi nih, soalnya ada beberapa pertanyaan juga ya Bu, jadi supaya terjawab. Ini dari Hamzah Mutakin nih, katanya ingin bertanya, boleh bisa ulangi nggak Bu pengertian teks hasil observasi? Mungkin ketinggalan tadi ya, mungkin ya Bu, bisa pengen nanya apa sih hasil pengertian hasil observasi tadi, teks hasil observasi tadi. Yeah. Jadi teks laporan hasil observasi adalah penyampaian informasi tentang sesuatu dalam bentuk tulisan berdasarkan fakta dari hasil pengamatan secara langsung. Secara singkatnya, teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi laporan tentang hasil dari kegiatan mengamati sesuatu. Itu ya tadi pengertian dari teks hasil observasi tadi nih sahabat kreatif. Oke, benarnya kita tadi ada beberapa yang sudah menanyakan lagi. Ini fungsi nih Bu, fungsi dari teks hasil laporan observasi ditanyakan dari Sazidan. Oh, jadi fungsi ya. Jadi teks laporan hasil observasi itu berfungsi untuk sebagai bahan penelitian, sebagai sumber yang dapat dipercaya, sebagai laporan tugas dari kegiatan pengamatan, bisa juga sebagai dokumentasi, dan juga sebagai ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan. Oke, baiklah. Ibu, ini ngomong ada pertanyaan lagi masuk, kira-kira kita jawab aja ya? Iya, bisa. Ini soalnya lumayan ada beberapa dua orang lagi bertanya. Ini dari Dea Lianasari. Katanya yang bertanya bagaimana cara mengidentifikasi teks laporan yang baik dan benar nih, dan juga akurat Bu. Oh gitu, mengidentifikasinya ya? Iya. Jadi kalau misalnya untuk mengetahui ya apa itu tuh teks laporan atau bukan gitu ya. Jadi kalau teks laporan hasil observasi itu sudah jelas isinya itu adalah fakta berdasarkan hasil yang sudah diamati gitu. Lalu dilihat lagi dari strukturnya, apakah strukturnya itu ada menjelaskan tentang bagian-bagiannya, kayak ciri-ciri, lalu habis itu apakah ada struktur deskripsi manfaatnya, kayak manfaatnya apa aja tentang objek yang telah diamati tersebut, begitu. Oke, itu dia Liana Sari. Tadi beberapa cara untuk mengidentifikasi kalau misalnya teks hasil observasi itu baik dan benar dan juga pasti akurat tadi ya Bu ya. Nah, ini untuk selanjutnya ada dari Rahmi Febriani ingin bertanya Bu. Kira-kira peristiwa apa aja nih yang bisa dijadiin sebagai observasi ya Bu, dan dijadikan teks hasil observasi itu? Oh, jadi peristiwanya ya. Jadi
Kalau misalnya peristiwa yang dapat dijadikan teks observasi itu contohnya seperti peristiwa tentang bencana alam, bisa juga tentang pemanasan global, atau mungkin bisa juga tentang perkembangan pertumbuhan seorang anak. Begitu. Oh gitu. Jadi emang basicnya itu adalah observasi ini luas ya Bu, bisa Iya. digunakan untuk banyak peristiwa, banyak hal juga. Makanya mendunia dari sifatnya. Nah mungkin bisa juga nih observasi nih akibat kebanyakan main game sampai malam dengan hasil nilai ujian contohnya. rendah, iya. Itu Betul. bisa jadi itu. Bisa. Jadi mungkin saat itu mau bikin teks hasil observasi bisa dari diri sendiri aja. Iya, bisa. Di sekitar kalian juga. Mm-mm. Oke. Nah itu tadi Bu sudah beberapa pertanyaan yang sudah terkumpulkan nih dari siswa-siswi Ibu Regina. Nah mungkin kita lanjut lagi untuk materi menjelang penutup hari ini ya Bu, tentang kaidah ya Bu. Kaidah. Oke. Dan silakan Ibu bisa sampaikan. Jadi, dalam membuat teks laporan hasil observasi itu, kalian juga harus memperhatikan kaidah-kaidah kebahasaan yang ada di dalamnya. Kaidah kebahasaan itu apa saja? Kaidahnya itu ada kata umum atau hipernim dan kata khusus hiponim dalam pengklasifikasian. Benda atau kata umum hipernim diklasifikasikan menjadi dua, yaitu benda hidup dan benda mati. Lalu benda hidup itu dikelompokkan menjadi dua lagi, yaitu tumbuh-tumbuhan dan binatang. Lalu yang kedua menggunakan frasa verbal. Frasa verbal ini adalah kelompok kata kerja yang digunakan untuk membuat klasifikasi. Misalnya dibagi menjadi, kayak tadi kan ikan dibagi menjadi beberapa jenis, begitu. Lalu yang ketiga kaidahnya menggunakan kata bersinonim. Sudah tahu kan apa itu sinonim? Sinonim adalah persamaan kata, yakni kata-kata yang mempunyai makna yang sama. Misalnya, kata membagi itu bersinonim dengan kata mengelompokkan atau mengklasifikasikan. Lalu ciri yang keempat, menggunakan kata berantonim. Kalau sudah tahu sinonim, pasti tahu apa itu antonim. Antonim adalah lawan kata, yakni kata-kata yang mempunyai makna berlawanan. Misalnya, kata hidup berantonim dengan kata mati. Lalu yang kelima, menggunakan konjungsi, kata penghubung. Konjungsi adalah kata penghubung, ingat ya. Lalu, apa saja sih konjungsi yang ada di dalam teks laporan hasil observasi itu? Contohnya, ada kata dan, tetapi, sementara itu, selanjutnya, sedangkan. Masing-masing konjungsi itu pasti mempunyai fungsi masing-masing. Misalnya, selanjutnya itu bertujuan untuk melanjutkan paragraf yang sebelumnya dan paragraf yang setelahnya, seperti itu. Kalau tetapi itu berfungsi untuk berlawanan kata, gitu, berlawanan paragraf yang sebelumnya dengan yang setelahnya. Lalu kita lanjut ke kaidah yang keenam. Ini menggunakan kalimat simpleks dan kompleks. Ini diingat ya anak-anak, soalnya ini banyak keluar di soal ulangan. Nanti kalian bingung, apa sih itu kalimat simpleks dan kompleks? Nah, Ibu jelaskan sedikit ya. Kalimat simpleks ialah kalimat yang hanya memiliki satu verba utama. Verba, apa itu verba? Verba itu adalah kata kerja. Contohnya, tumbuh-tumbuhan tergolong ke dalam makhluk hidup. Nah, itu ada satu verbanya, yaitu tergolong. Lalu, apa itu kalimat kompleks? Kalimat kompleks adalah kalimat yang memiliki dua verba atau lebih, yang artinya memiliki dua kata kerja atau lebih. Contohnya, tanaman kacang itu akan tumbuh subur apabila petaninya rajin menyiramnya. Nah, itu ada dua kata kerjanya, yaitu tumbuh subur dan rajin menyiram. Nah, itu dua. Kemudian kaidah yang ketujuh menggunakan kalimat definisi dan deskripsi yang sudah Ibu jelaskan tadi ya. Ingat ya, jangan tertukar ya. Definisi dan deskripsi. Definisi yaitu kalimat yang menjelaskan tentang pengertian. Kalimat definisi biasanya terdapat penjelasan arti
atau makna dari suatu hal. Kalimat definisi, ingat aja, soalnya kalau ada kata adalah atau merupakan, itu adalah kalimat definisi. Contohnya yang kayak tadi, uang adalah alat pertukaran yang sah, buaya merupakan hewan yang hidup di dua alam. Sedangkan kalimat deskripsi itu adalah kalimat yang menjelaskan. Ingat ya, deskripsi adalah menjelaskan ciri-ciri karakteristik suatu objek menjadi lebih spesifik. Contohnya kayak yang tadi, buaya memiliki kulit bertekstur kasar dan keras, bagus sebagai bahan untuk pembuatan tas. Nah, seperti itu kaidah-kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks laporan. Oke, itu tadi kata Ibu Regina juga sampaikan tuh penting banget tadi buat ulangan nih ya. Iya. Jadi harus pelajari dengan baik nih. Bentar lagi mungkin UTS ya Bu ya. Iya, bentar lagi. Bentar lagi UTS, jadi mungkin buat kalian udah dengerin dan udah nyatet, kayak udah bakal paham nih sedikit banyaknya tentang teks hasil observasi tersebut. Oke. Nah, baiklah, mungkin juga karena waktu sudah hampir menjelang akhir nih, mungkin bisa sampaikan kesimpulan materi pada hari ini nih Bu. Oh iya, kesimpulannya ya. Iya. Nah, anak-anak, silahkan kalian pegang pulpen dan kertas, silahkan dicatat, atau kalian ingin merekamnya, silahkan kalian rekam menggunakan HP kalian. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, yaitu teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi laporan tentang hasil dari kegiatan mengamati sesuatu. Teks laporan hasil observasi harus disusun berdasarkan fakta atau berdasarkan keadaan sesungguhnya. Artinya, apa yang dilihat atau diamati sesuai dengan yang ada dalam laporan observasi tersebut. Struktur dari teks laporan hasil observasi yaitu definisi umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Lalu, cara membuat teks laporan hasil observasi yaitu menentukan objek yang ingin diamati, itu satu. Lalu yang kedua, mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya tentang objek yang sudah dipilih. Lalu yang ketiga, membuat kerangka laporan sesuai dengan struktur yang tadi ada Ibu sebutkan. Lalu yang keempat, mengembangkan kerangka laporan menjadi teks yang baik dan utuh. Dan yang terakhir, kalian teliti lagi hasil laporan yang telah dibuat dan segera perbaiki jika menemukan kesalahan. Lalu tentang kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Yang pertama, teks laporan hasil observasi terdapat kata umum atau hipernim dan kata khusus atau hiponim dalam pengklasifikasian. Yang kedua, menggunakan frasa verbal atau kelompok kata kerja. Yang ketiga, menggunakan kata bersinonim. Yang keempat, menggunakan kata berantonim. Yang kelima, menggunakan konjungsi atau kata penghubung. Yang keenam, menggunakan kalimat simpleks dan kompleks. Dan yang terakhir, menggunakan kalimat definisi dan deskripsi. Mungkin itu saja. Oke, baiklah nih, terima kasih nih kepada Ibu Regina ya, Ibu sudah menemani kita pada hari ini dalam program belajar dari Bahasa Indonesia. Dan semoga apa yang telah disampaikan oleh Ibu Regina bisa dimengerti ya sama para pendengar semua, sahabat kreatif semua yang udah dengerin. Dan siap-siap materinya bakal dijadiin ulangan nih dari katanya ini. Iya. Salah satu bagian ya tadi Ibu. Oke, dan terima kasih Ibu sekali lagi ya. Semoga saya selalu bisa bertemu di lain kesempatan lagi. Dan semoga nanti ketika pulang juga ada di jalan juga ya Ibu. Iya. Baiklah, terima kasih Bu Regina. Iya. Baiklah sahabat, kita lah perbincangan kita dengan Ibu Regina Rianina Putri dari guru SMA Negeri 4 Banjarmasin. Teman-teman belajar tentang bahasa Indonesia, lebih banyak tentang teks hasil laporan observasi. Dan buat kalian semua yang udah dengerin, semoga bermanfaat materinya ya. Dan pasti jangan lupa kalau misalnya belajar di RRI itu selalu ada teman-teman dari hari Senin sampai Jumat pukul 11 waktu Indonesia Tengah nih. Jadi jangan kemana-mana, selalu juga aku masih menemani kalian sampai nanti pukul 3 atau pukul 15 waktu Indonesia Tengah. So, stay tune terus di 95,2 FM.